Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, Power berhasil menjebak Denji dengan menggiringnya ke sarang iblis kelelawar. Namun ternyata, iblis kelelawar tidak menepati janjinya dengan Power untuk memberikan Nyako. Bahkan Power sendiri juga dimangsa oleh iblis tersebut. Melihat semua itu membuat Denji tidak tinggal diam, sehingga akhirnya dia bertarung melawan iblis kelelawar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Kali ini kita ditunjukkan flashback masa lalu Power sebagai manusia iblis sebelum bergabung di bawah Makima. Ditunjukkan ia memburu berbagai hewan sebagai makanannya. Ia melakukan semua itu bersama dengan Nyako. Namun setelah iblis kelelawar menangkap Nyako, ia harus membawakannya seorang manusia supaya Nyako bisa selamat. Awalnya Power menganggap jika Nyako tidaklah seberharga itu, karena hidup ia akan berjalan saja tanpa adanya Nyako. Namun entah kenapa tubuh Power bergerak sendiri dan berlari untuk menyelamatkan Nyako. Power mengatakan jika ia memang suka darah dari rasanya, baunya, hingga perasaan saat melakukannya. Namun ia baru merasakan satu hal setelah adanya Nyako di hidupnya. Darah terasa begitu hangat. Itulah perasaan yang Power rasakan ketika memeluk Nyako. Tetapi kini dia dan Nyako bertemu lagi di dalam perut iblis kelelawar. Power meringkuk memeluk Nyako di dalam kandangnya. Namun sesaat kemudian, saat Power membuka matanya, ia sudah dibebaskan oleh Denji. Seluruh tubuh iblis kelelawar telah dicincang habis menjadi potongan kecil-kecil. Melihat ada Denji di depannya membuat Power bertanya-tanya, kenapa Denji repot-repot menyelamatkannya. Padahal ia sudah berusaha membunuh Denji dengan menjebaknya ke dalam sarang iblis. Dengan muka penuh rasa penasaran, Denji menunjuk opai Power. Itulah tujuannya, demi merasakan kelembutan dan kekenyalan opai Denji rela bertaruh nyawa. Tentu saja Power merasa jika itu adalah alasan yang sangat bodoh. Namun setelah itu Power meminta maaf kepada Denji karena sudah membohonginya. Merasa tidak enak hati, terlebih lagi Denji sudah berhasil menyelamatkan Nyako. Power berkata jika dia akan membiarkan Denji untuk merasakan opainya. Denji pun langsung bersorak senang mendengar hal itu. Ia mengangkat tangannya karena kegirangan. Namun tiba-tiba tangan Denji terkena serangan musuh hingga putus. Sontak saja Denji terkejut karena lengannya buntung dengan darah yang muncrat kemana-mana. Sementara tangannya jatuh ke tanah begitu saja. Pelaku utama yang menyerang Denji adalah seekor iblis lintah yang bentuknya aneh sekali. Ia mengambil lengan Denji yang putus lalu menggigitnya sedikit. Melihat hal itu, Denji menyuruh Power untuk pergi dengan membawa Nyako. Karena ia tahu bahwa Power masih belum bisa bergerak. Denji mulai menarik kembali tali gergaji Pochita yang ada di dadanya. Namun gergaji yang muncul di kepala Denji hanyalah 1/4 dari ukuran normalnya. Iblis lintah menunggu sementara Power hanya bisa menonton. Itu semua disebabkan karena Denji kelelahan serta mulai kehabisan darah. Efeknya, perubahan Denji menjadi tidak maksimal. Kemudian iblis lintah mengatakan jika sebenarnya iblis kelelawar adalah pacarnya, dan Denji malah membunuhnya setelah mereka LDR cukup lama. Namun iblis lintah malah menganggap jika wajah Denji cukup imut jika dilihat dari dekat. Oleh karena itu, ia akan membiarkan Denji hidup. Sementara Power dan Nyako, ia berencana untuk membunuhnya. Namun Denji sepertinya tidak mau menyerah, sehingga ia tetap nekat bertarung meskipun salah satu lengannya telah putus. Sedetik kemudian, iblis lintah mulai bergerak sembari berteriak kepada Denji. Kini pertarungan babak kedua akan dimulai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Denji bertarung dengan segenap kekuatannya, walaupun ia sendiri sudah mulai kelelahan. Power yang melihat pertarungan Denji menjadi tidak habis pikir. Kenapa Denji melakukan semua itu hanya demi merasakan opai?
Tetapi Denji berhasil memberikan beberapa pukulan kepada iblis lintah, walaupun hanya dengan satu tangannya. Namun semangat saja tidaklah cukup, sehingga membuat Denji terlempar terkena serangan iblis. Kemudian iblis lintah mulai berkata, "Kau bercanda bukan? Bagaimana bisa kelelawar terbunuh oleh bocah sepertimu? Kelelawar bermimpi untuk memakan semua manusia bersamaku. Walaupun itu memang mustahil, tapi itu mimpi yang menyenangkan untuk dijalani berdua." Iblis lintah seperti tidak percaya jika kelelawar kesayangannya terbunuh oleh Denji. Namun nyawa Denji mulai terancam karena iblis lintah mulai serius untuk membunuh Denji. Tetapi Denji bertekad tidak akan mati sebelum merasakan kelembutan Oppai. Hal itu membuat iblis lintah kasihan kepada kelelawar karena ia terbunuh dengan bocah cabul seperti Denji. Sedetik kemudian, Denji berlari mengarahkan gergajinya ke arah leher iblis lintah. Dan ternyata serangan itu berhasil melukainya hingga membuat leher iblis tersebut berdarah. Lalu ia juga mengangkat tubuh iblis lintah dan juga melemparkannya. Denji merasa jika semua orang meremehkan mimpinya. Kemudian ia teringat Aki yang ingin balas dendam, petugas yang ingin melindungi keluarganya, dan juga Power yang ingin menyelamatkan kucingnya. Setelah itu, Denji merasa senang karena mereka semua mempunyai mimpi yang terhormat. Oleh karena itu, ia berkata pada iblis lintah untuk membuat pertarungan ini sebagai pertarungan mempertaruhkan mimpi. Denji membuat perjanjian dengan iblis lintah. Jika ia menang, maka artinya mimpi dari iblis tersebut lebih rendah daripada mimpi Denji yang hanya ingin menyentuh Oppai. Lalu iblis tersebut juga menyetujui apa yang disampaikan Denji. Ia tidak akan mempunyai penyesalan setelah membunuh orang yang telah menghabisi pacarnya. Kini Denji kembali melakukan pertarungan dengan iblis lintah. Namun karena kekuatan gergaji Denji tidak maksimal, maka ia hanya bertarung mengandalkan semangat saja, sehingga membuatnya kewalahan. Power yang melihatnya menilai jika Denji adalah iblis karena bisa bertarung seperti itu. Lalu tiba-tiba Denji melompat tepat di depan wajah iblis lintah. Ia mencoba menyerang di sana. Namun sialnya, iblis lintah sudah memprediksi pergerakan Denji, sehingga itu malah memudahkan iblis lintah untuk menyerang Denji. Dan inilah yang terjadi. Lidah iblis lintah berhasil menembus perut Denji tepat di depan mata Power. Setelah berhasil menangkap Denji, iblis tersebut berniat untuk memakannya. Ia sudah bersiap membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap tubuh Denji. Tapi tiba-tiba tangan seseorang muncul lalu membuat sebuah gerakan layaknya dukun. Orang itu adalah Aki yang membuat gerakan tangan, lalu menutup sebelah matanya kemudian hanya berkata "Kon". Lalu muncullah sosok iblis yang mengerikan datang memangsa iblis lintah dengan mudahnya. Iblis lintah yang sebelumnya bersiap untuk makan siang malah tidak menduga jika dia kinilah yang menjadi santapan makan siang. Kemudian setelah Aki mengatakan jika tak apa untuk menelan iblis lintah, maka iblis rubah tiba-tiba menghilang. Kini di samping Aki ditunjukkan rombongan skuad khusus pemburu iblis. Sementara Denji nampaknya mengalami luka yang serius karena ia langsung tergeletak begitu saja. Dengan begitu, pembasmian iblis lintah telah dikonfirmasi. Sementara anggota skuad mulai melakukan evakuasi untuk menyelamatkan orang-orang yang selamat, dan juga untuk melihat apakah ada iblis lain atau tidak. Sementara Denji mengalami hal tak terduga karena pertarungan mimpinya melawan iblis lintah sudah berakhir dengan munculnya orang ketiga. Setelah itu, Aki membawa Denji dan juga Power untuk dimintai keterangan setelah kekacauan yang baru saja mereka lakukan. Sementara Nyako langsung diantarkan ke rumah sakit hewan supaya lukanya tidak bertambah parah. Jangan lupa follow TikTok saya di @tokunio_id. Setelah pertarungan yang sulit, kita ditunjukkan Denji yang sedang beristirahat di ranjang pesakitan. Setelah menoleh ke samping tempat tidur, ternyata di sana sudah ada Aki yang sedang mengupas buah untuk Denji. Sungguh pertemanan yang manis antar sesama laki-laki. Tidak hanya itu, tangan Denji yang sebelumnya sudah putus kini tersambung kembali. Itu semua tidak akan terjadi jika Denji adalah manusia. Oleh karena itu, Aki menyebut jika Denji sudah terlihat seperti seorang iblis. Kemudian Denji bertanya mengenai iblis yang dipanggil Aki dalam pertarungan tadi. Kemudian Aki menjelaskan jika dia membuat kontrak dengan iblis untuk membantunya dalam pertarungan melawan iblis. Ternyata
Aki membuat kontrak dengan iblis rubah. Dia memakan kulit Aki sebagai ganti kekuatan yang telah ia pinjam tadi. Kemudian Denji mencoba untuk meraih buah apel yang baru saja Aki kupas tadi. Namun Aki menggodanya dengan menarik kembali piring yang diletakkannya. Iblis selalu ingin manusia mati, begitu juga manusia iblis. Namun perkataan Aki dibantah Denji jika power sebenarnya tidak seburuk itu. Kemudian tatapan Aki berubah. Kalian berdua terlihat meninggalkan area patroli di CCTV. Kemudian darahmu ditemukan di rumah yang diduga sebagai sarang iblis kelelawar. Kau hampir mati dibunuh iblis darah. Aki merasa bingung kenapa Denji masih mendukung iblis yang hampir membunuhnya. Namun Denji malah santai saja. Kemudian Aki menceritakan beberapa korban yang mengunjungi Biro Keamanan Publik untuk mengucapkan terima kasih kepada Denji yang telah menyelamatkannya. Aki bisa saja melaporkan kejadian ini kepada para petinggi, tapi mengingat tidak ada yang fatal pada kejadian ini, Aki akan membiarkannya dengan satu syarat. Ia lalu menyodorkan piring yang berisi buah apel kepada Denji. Lakukan semua yang aku katakan. Aki merasa jika Denji akan kesusahan untuk hidup di masyarakat, karena ia adalah manusia yang bodoh, manja, dan tidak bermoral. Oleh karena itu, jika Denji menuruti perkataannya, maka Aki bisa lebih mudah melindungi gaya hidup Denji. Kemudian Denji pun menjawab jika dia akan memikirkannya. Ia juga berpesan pada Aki jika tujuannya tidak seambisius lainnya. Ia hanya punya mimpi yang payah. Tapi demi meraih mimpinya, ia juga akan serius seperti yang lainnya. Kemudian Aki keluar dari kamar Denji untuk membiarkannya beristirahat. Sementara di luar, ternyata sudah ada Power dan anggota squad yang menjaganya. Tangan Power diborgol karena dialah dalang dari semua ini. Sementara penjaga itu mengatakan tidak apa-apa berharap pada manusia iblis yang pernah membunuh manusia. Jika terjadi suatu hal, Aki bisa saja disalahkan. Namun Aki menjawabnya dengan kepala dingin. Ia mengatakan jika pemburu iblis akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan para iblis, meskipun hal itu sangat beresiko. Lalu ia berkata tepat di depan wajah Power jika ia tidak berniat berteman dengannya. Kemudian scene berpindah di sebuah apartemen. Tiba-tiba saja Power masuk ke dalam rumah yang membuat Denji serta Aki terkejut. Kemudian dengan santainya, Makima menelpon jika dia ingin Aki meminjami kamar untuk Power. Karena Makima ingin Akilah yang mengawasi Power dan juga Denji. Itu semua Makima lakukan karena ia sangat mempercayai Aki. Walaupun hal tersebut tentu sangat merepotkan baginya. Masalah pertama dimulai. Sebagai manusia iblis, Power tentu tidak suka sayuran. Maka ketika Aki menghidangkan itu untuknya, Power malah melemparkan makanannya. Tentu saja Aki memarahinya. Begitu juga Denji karena tindakan Power bisa melukai hati petani yang sudah menanam sayuran. Kemudian masalah mandi. Power adalah jenis manusia iblis yang tidak pernah mandi. Selain itu, dia juga tidak pernah menyiram apa yang dikeluarkannya di toilet. Semua itu menjadi masalah bagi Aki dan Denji yang terpaksa harus rumah dengan Power. Kemudian saat Denji sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba saja Power masuk dan memanggil Denji. Awalnya Denji marah-marah kepadanya, namun ekspresi itu berubah setelah Power menunjukkan dua gundukan Gunung Semeru. Ternyata Power hendak menepati janjinya untuk membiarkan Denji merasakan opai. Tentu saja Denji langsung merasa sumringah. Mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Dan kini Power sudah duduk dengan pasrah di toilet kamar mandi, menunggu Denji melakukan tugasnya. Namun Denjilah yang malah terdiam bingung harus berbuat apa. Ia tidak punya pengalaman terkait hal itu. Sementara Power makin menggodanya dengan meremas gundukan lemak di dada tepat di depan mata Denji. Kini perasaan Denji benar-benar memuncak. Sebentar lagi mimpinya akan tercapai. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.